Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas tentang tips agar menjadi pribadi penyabar atas gangguan manusia yang menimpa kita, yang kita ambil dari risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala, yaitu yang berjudul Al-Umur Al-Mu'inah Ala Sabri Ala Adal Khalq, perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk bisa bersabar atas gangguan manusia. Sebelum kita lanjutkan pada tips yang ke-9, seperti biasa kita ulang kembali kajian yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ada 8 poin yang telah kita terangkan. Di antara tips-tips yang bisa menjadikan kita menjadi lebih sabar atas gangguan manusia yang menimpa kita. Yang pertama, hendaknya kita melihat siapakah yang telah menetapkan hal itu terjadi. Manusia-manusia yang mengganggu kita itu semua atas takdir siapa? Maka jawabannya tentu saja ini atas takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memperkenankan mereka untuk mengganggu kita. Allah lah yang telah menetapkan hal itu menimpa kita. Dengan demikian kita tidak perlu untuk melihat perbuatan mereka atas kita, tapi kita lihat siapakah yang telah menetapkan itu terjadi. Dengan demikian ini akan membantu kita untuk bersabar. Yang kedua, yaitu hendaknya kita melihat bahwasanya tidaklah Allah menimpakan ujian kepada kita berupa gangguan manusia, melainkan itu karena dosa-dosa kita. Nah, kalau kita sadar ini karena dosa kita, maka tentu reaksi kita harusnya bertaubat dan beristighfar, sehingga kita tidak perlu membalas perbuatan mereka. Yang ketiga, yaitu hendaknya kita melihat pahala yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang bersabar. Ya, husnul thawab, kita melihat baiknya pahala yang akan, indahnya pahala yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita yang bersabar. Lalu kita lebih memilih pahala di sisi Allah atau kita lebih memilih membalas yaitu perbuatan manusia kepada kita? Orang yang berakal tentu lebih memilih nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai yang lebih kecil. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang bisa menolong kita untuk bersabar pula adalah dengan memahami bahwasanya memaafkan itu akan menghasilkan salamatul qalb. Sifat memaafkan ini bisa menjadikan hati kita bersih, hati kita jernih, hati kita selamat. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, pada hari yang tidaklah bermanfaat harta dan anak keturunan, melainkan siapa yang datang menjumpai Allah dengan membawa qalbun salim. Salamatul qalb, yaitu hati yang selamat. Nah, hati yang selamat ini bisa terwujud kalau kita memaafkan manusia. Ya, selamat dari kedengkian, kebencian, selamat dari iri, hasad, ya. Sehingga kita tidak perlu membalas perbuatan mereka. Baik. Kemudian yang kelima,
yang sudah kita terangkan pula adalah bahwasanya memaafkan ini yaitu memberikan izzah. Memaafkan ini bisa memunculkan izzah, yaitu memunculkan kemuliaan dan kehormatan. Kehormatan yang hakiki itu dengan memaafkan, bukan dengan membalas. Ya, membalas mungkin nampaknya suatu kehormatan dan kemuliaan, tapi kehormatan kemuliaan yang hakiki itu dengan memaafkan. Sehingga dengan demikian, yaitu memaafkan adalah hal yang sangat luar biasa. Kemudian yang keenam, yaitu hendaknya kita melihat al-jaza min jinsil amal. Di antara hal yang bisa menolong kita untuk menjadi pribadi penyabar adalah memahami kaidah al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Sebagaimana yang tadi telah kita terangkan, orang-orang yang mengganggu kita ini terwujud karena dosa kita sendiri. Allah berikan kita ujian berupa gangguan manusia kepada kita ini karena dosa kita sendiri. Nah, ketika kita memaafkan kesalahan orang atas diri kita, maka Allah pun juga akan memaafkan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita memaafkan, maka Allah pun memaafkan dosa-dosa kita. Al-jaza min jinsil amal. Kemudian yang ketujuh, yaitu hendaknya kita memahami bahwasanya membalas dendam, ya, membalas perbuatan manusia, gangguan mereka kepada kita, ini bisa menyia-nyiakan waktu. Harusnya waktu itu bisa kita manfaatkan untuk perkara yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Tapi gara-gara kita sibuk ingin balas dendam, akhirnya waktu itu hilang sia-sia, hilang percuma. Nah, kalau orang menyadari balas dendam ini bisa menghilangkan waktu yang bermanfaat, maka ia pun akan menahan diri dari balas dendam dan bersabar. Taib. Adapun yang terakhir, yang ke-8 yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu hendaknya kita melihat sirah sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan. Apa itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendapatkan gangguan. Beliau Rasulullah SAW juga pernah diganggu, dicaci, dimaki, dihina, diintimidasi. Namun apa yang terjadi? Beliau tidak pernah marah, beliau tidak pernah menuntut balas atas perbuatan orang-orang jahat itu kepada beliau. Apabila diri beliau yang yaitu direndahkan, apabila pribadi beliau yang dihinakan. Ya, Nabi SAW tidak pernah marah kalau diri beliau, pribadi beliau yang diusik. Tapi Nabi SAW akan menjadi sangat marah ketika Allah yang diusik, ketika kehormatan Allah dilanggar, ketika syariat Allah dihinakan. Ya, maka kita ngaca, siapa kita? Manusia yang terbaik yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah yaitu melakukan kesalahan. Kalaupun pernah melakukan kesalahan, segera ditegur oleh Allah, sehingga tidak pernah berlarut-larut dalam kesalahan. Manusia yang paling baik hatinya, manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, itu saja tidak membalas tatkala beliau diganggu. Lalu kita yang banyak dosa, pantaskah kita membalas? Seberharga apakah diri kita dibandingkan dengan diri Rasulullah SAW, sehingga kita patut untuk membalaskan dendam atas apa yang telah diperbuat manusia kepada kita. Ya, nah maka ini kita bisa menjadikan sebagai satu wawasan, ya. Rasulullah saja enggak membalas, masa kita yang hina ini membalas. Nah itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu 8 poin yang telah kita terangkan pada kesempatan sebelumnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini yaitu poin yang ke-9. Bagi yang memiliki kitabnya bisa melihat pada halaman 26.
Berkata al-muallif hafizallahu taala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, at-tasi'u yang ke-9. In uziya ala ma fa'alahu Allah, apabila ada seseorang yang mendapatkan gangguan atas apa yang diperbuatnya lillah, karena Allah, au ala ma umira bih, atau atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, min ta'atihi, berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, au nuhiya anhu min maksiyatihi, atau ia mendapatkan gangguan dari manusia karena ia melakukan amalan meninggalkan larangan Allah. Ya, meninggalkan larangan Allah. Apa yang Allah dilarang berupa maksiat, ia tinggalkan. Maksudnya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang melakukan ketaatan kepada Allah, dia mendapatkan ujian gara-gara mengamalkan sunnah, gara-gara berpegang teguh dengan tauhid, ia dicela, ia dihina. Atau apabila ia melakukan ketaatan sehingga ia menjauhi larangan Allah berupa maksiat, ia dihina. Contoh, tidak mau untuk diajak kepada kesyirikan yang dibungkus oleh adat, tidak mau diajak untuk bermaksiat kepada Allah yang dibungkus dengan amal yang biasa dilakukan manusia. Ya. Kemudian ia dihina, dicaci, dicela. Maka wajib alaihi sabru, wajib baginya untuk bersabar. Walam yakun lahul intiqam, tidak boleh baginya untuk membalas. Fa innahu qad udhiya fillahi fa ajruhu 'ala Allah, karena sesungguhnya ia telah mendapatkan gangguan karena Allah, sehingga pahalanya itu Allah yang nanggung. Ya. Jadi sekali lagi, ketika ada orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah, ketika ada orang yang meninggalkan maksiat karena Allah, lalu ia mendapatkan ujian, cacian dari manusia, maka enggak boleh membalas. Jangan ia membalas. Kenapa? Karena ini ia lakukan lillah, maka pahala yang akan ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan itu bukan dari mereka, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karenanya, lamma kana al-mujahiduna fi sabilillah, ketika orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dhahabat dima'uhum wa amwaluhum, telah tumpah darah-darah mereka dan telah hilang harta benda mereka, fillah, di jalan Allah. Lam takun madmumatan, maka apa yang hilang dari mereka itu tidak ditanggung. Ya, apa yang hilang dari mereka tidak ditanggung. Darah yang ditumpahkan, harta yang hilang dan sirna, tidak ada yang menanggung. Fa innallaha ashtara minhum anfusahum wa amwalahum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah membeli harta dan jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah membeli jiwa-jiwa mujahidin, harta-harta mujahidin. Fathamanu 'ala Allahi la 'alal khalq, maka bayaran yang akan didapatkan, harga yang pantas untuk didapatkan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya. La 'alal khalq, bukan atas manusia. Ya. Faman talaba thamana minhum lam yakun lahu 'ala Allahi thamanun, maka siapa yang menuntut bayaran dari manusia, meminta tanggungan atau menuntut tanggung jawab dari manusia atas apa yang telah hilang dari perjuangannya kepada Allah, untuk Allah, lam yakun 'ala Allahi thaman, maka ia tidak akan mendapatkan tanggungan atau bayaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Fa innahu man kana fillahi talafahu kana 'ala Allahi khalafahu. Karena sesungguhnya siapa yang mendapatkan kerugian di jalan Allah, maka Allah yang akan menggantinya. Taib, Allah yang akan menggantinya. Sehingga ma'asyar muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah darah misal, sebagai contoh, apabila ada seorang muslim berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu di medan pertempuran ia terbunuh di tangan orang kafir, ya, maka pihak keluarga korban tidak menuntut yaitu nyawa, dibalas dengan nyawa. Misal si pembunuh yang kafir tadi setelah perang masuk Islam, maka darahnya terjaga. Tidak boleh bagi keluarga korban, keluarga yaitu orang yang mati syahid tadi, menuntut balas nyawa pembunuhnya yang sudah masuk Islam. Karena yang nanggung itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah kemudian mereka mati demi membela agama Allah, nanti yang ganti nyawa mereka dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang mengganti harta yang telah hilang Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada manusia. Ya, maka perhatikan hal tersebut. Ini yang pertama. Ya, Syekhul Islam menjelaskan yang pertama, kalau ada orang yang mendapatkan gangguan dari manusia yang lain di jalan Allah, maka tidak boleh untuk membalas. Biar Allah yang menanggungnya, biar Allah yang membayarnya. Yang kedua, wa in kana qad udhiya ala musibatin. Tetapi apabila ada seseorang yang mendapatkan ujian dengan musibah, falyarji bil laumi ala nafsi, maka hendaknya ia kembali mencela dirinya sendiri. Wa yakunu fi laumihi laha syughlun an laumihi liman adah. Maka jadilah yaitu ia tersibukkan untuk mencela diri sendiri ketimbang ia mencela orang yang mengganggunya. Ini yang kedua. Kalau seseorang mendapatkan ujian berupa musibah, maka ia ingat dosa-dosanya, ia cela dirinya, ia introspeksi. Dengan demikian ia akan tersibukkan untuk memperbaiki diri, bukan untuk membalas celaan orang lain. Ya, bukan menghujat yaitu keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa in kana qad udhiya ala hadzin. Namun apabila seseorang mendapatkan ujian, gangguan atas masalah duniawi, fal yuwattin nafsahu ala sabri, maka hendaklah ia kondisikan jiwanya, ia persiapkan dirinya untuk bersabar. Ya, apabila seorang mendapatkan ujian dalam urusan duniawi, dalam urusan materi, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan perniagaan, perdagangan, usaha, maka hendaknya ia harus mempersiapkan sabar di dalam dirinya. Dia harus persiapkan di dalam jiwanya rongga yang bisa ditempati kesabaran. Fa inna nailal hududzi dunahu amrun amarru minas sabr. Karena mendapatkan bagian dunia yang ada di bawahnya itu perkara yang lebih pahit dari kesabaran. Ya, kalau orang mendapatkan bagian dunia yang ada di bawahnya, maka ini lebih pahit dibandingkan dengan sabar. Artinya lebih baik bersabar dibandingkan ia mencela hal yang ingin ia raih, mencela keadaan sehingga menghalangi hal yang ingin ia raih. Faman lam yasbir, contohnya kata Syekhul Islam, maka siapa yang tidak bersabar ala harril hawajir, atas panasnya pertengahan siang, wal amtar atau atas hujan, wal thuluj atau salju, wa masyaqqatil asfar atau beratnya melakukan perjalanan jauh, wa lususit tariq atau perampok di jalanan. Ya, siapa yang tidak bisa bersabar, wa illa fala hajata lahu fil mutajarah, maka kalau enggak bisa sabar, tidak perlu baginya untuk melakukan perniagaan. Maknanya para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah,
orang kalau mau usaha, dagang, kerja, dia harus siap dengan resiko yang ada. Ya, panas ya harus siap kepanasan, hujan ya harus siap kehujanan, dingin ya harus siap kedinginan. Melakukan perjalanan jauh untuk berbisnis harus siap mengalami resiko yang ada. Ya, mungkin ketemu perampok dan lain sebagainya. Kalau nggak siap untuk menerima itu semua, ya jangan dagang. Ya, jangan dagang. Wa hadza amrun ma'lumun indan nas, dan ini adalah perkara yang diketahui yang sudah maklum ada pada manusia. Anna man sadaqa fi talabi syai'in minal asya, bahwasanya orang yang jujur ingin meraih sesuatu dari perkara-perkara yang ia inginkan, badzala minas sabri fi tahsilihi, maka ia harus mencurahkan kesabaran untuk meraihnya, biqadri sidqihi fi talabihi, sejauh yaitu sesuai dengan kadar kejujuran di dalam yaitu keinginan untuk meraihnya. Contoh mudah, orang yang ingin sukses dalam usaha, ya harus siap dengan resiko-resiko yang ada. Ya, para pelapak misalnya nih, orang-orang yang suka buka lapak di kajian-kajian. Nah, sekarang kajian yaitu hampir tidak ada. Ya, kajian umum zaman-zaman ini karena wabah virus corona ini tidak diselenggarakan. Ya, maka para pelapak harus sabar, harus siap menerima ini. Kalau tidak siap ya nggak usah dagang, nggak usah buka lapak. Ya, orang yang berjualan ketika panas datang harus siap, jangan mencela panas. Ya, kehujanan ya harus siap kehujanan. Nah ini, jadi kalau seseorang mendapatkan ujian dalam urusan dunianya, dalam urusan mencari nafkahnya, ya harus bersabar. Kalau nggak bisa menerima ini semua, ya jangan usaha, jangan berdagang. Ini perkara yang sudah maklum, yang telah kita ketahui bersama. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah penjelasan yang ke-9 dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sekarang kita baca ta'liq catatan singkat dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullah ta'ala. Qala al-muallif hafidhahullah, ay anna adal khalqi lil 'abdi yaqa'u ala awjuh, bahwasanya gangguan manusia terhadap hamba itu ada beberapa sisi. Al-awwal, yang pertama, imma an yakuna adan minhum lahu fima yata'allaqu bid-din. Terkadang gangguan dari mereka itu terkait urusan agama, pada apa-apa yang terkait dalam urusan agama. Ka'an ya'mura bima'rufin aw yanha 'an munkarin, seperti seseorang yang memerintahkan kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran. Au yad'u ilallah, atau berdakwah kepada Allah. Au yu'alliman nasal khaira, atau mengajarkan kebaikan pada manusia. Fayu'dzunahu li amrihi bil ma'ruf, lalu ada orang-orang yang mengganggu dirinya gara-gara amar ma'ruf tersebut. Au linahyihi anil munkar, atau ada orang-orang yang mengganggu dirinya gara-gara nahi mungkar. Au li da'watihi ilallah, atau ada yang mengganggu dirinya gara-gara ia berdakwah kepada Allah. Fahadza udhiya fi sabilillah, maka ini adalah bentuk gangguan di jalan Allah. Fala yantaqimu minhum, maka janganlah ia membalas perbuatan mereka. Ya, dan ini nasihat untuk para dai ilallah, orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Tatkala kita menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu mungkin bertentangan dengan kebiasaan manusia, sehingga kita dicela, dikatakan sok suci, dikatakan sok alim, dikatakan orang yang mengkapling surga, ya. Tatkala kita menjelaskan tentang misalnya golongan yang selamat sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tatkala kita menjelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam beragama,
tatkala kita terangkan dengan kelompok-kelompok yang sesat, perpecahan umat, lalu kita dituduh dengan tuduhan macam-macam. Maka kalau kita melakukannya itu lillah, karena Allah, jangan kita membalas cacian dan hinaan mereka. Ya. Fahadza uziya fi sabilillahi fala yantaqimu minhum. Maka orang yang diganggu mendapatkan ujian di jalan Allah, jangan membalas para pengganggu tersebut. Bal yabghi ma indallah, bahkan harusnya ia berharap apa yang ada di sisi Allah. Lianna hadza fi sabilillah, karena ini ia lakukan di jalan Allah. Wa adan hasala lahu fi taatillah, dan gangguan itu ia dapatkan karena ketaatan kepada Allah. Fayatlubu ma indallahi subhanahu wa ta'ala, sehingga ia pun menuntut haknya kepada Allah. Ya Allah, aku sudah diganggu oleh kaumku, maka aku meminta kepadamu ya Allah ganjaran. Nah, ini boleh. Ya, karena kita melakukan ini untuk Allah, maka kita serahkan kepada Allah. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, nanti yang bayar nyawa kita itu Allah. Kalau kita mati di medan pertempuran, berjihad di jalan Allah sesuai dengan syariat yang benar, ya, nanti Allah yang bayar nyawa kita dengan pahala-pahala yang akan disiapkan. Nah, jadi jangan kita membalas mereka, karena ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayasbiru ala adahum, sehingga kita pun bersabar atas gangguan mereka. Lianna hadzal adha fillahi wa fi ta'atillah, karena gangguan ini kita dapatkan di jalan Allah karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayarju alaihi ma indallah, sehingga ia pun berharap apa yang ada di sisi Allah. Nah, ini yang pertama. Orang-orang yang mendapatkan gangguan di jalan Allah, maka tidak perlu membalas gangguan tersebut. Al-thani, yang kedua, in kana qad uziya ala musibatin, apabila ada orang yang mendapatkan gangguan berupa musibah, falyarji bil laumi ala nafsihi, ya, maka hendaknya ia kembali untuk mencela diri sendiri. Dan ini kaitannya dengan poin yang nomor 2. Orang-orang mengganggu kita itu tidak lain tidak bukan juga karena dosa kita. Jadi yang kita cela siapa? Diri kita. Dosa saya ya. Dosa apa saya ya Allah sehingga orang-orang mengganggu saya? Sehingga kita mencela diri kita sendiri. Ya. Kita introspeksi diri kita sendiri. Wa yakunu fi laumihi laha syughlun an laumihi liman adza. Sehingga kita lebih sibuk untuk mencela, memperbaiki diri kita sendiri dibandingkan mencela orang-orang yang mengganggu kita. Jadi kalau celaan itu datang dari orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan agama murni yang dicela pribadi kita, maka hendaknya kita ingat ini karena dosa kita. Jadi yang kita cela siapa? Ya diri kita. Kalau kita sibuk mencela diri kita, kita nggak sempat mencela dan membalas orang lain. Ini yang kedua. Ats-tsalisu, yang ketiga, terkadang manusia mendapatkan gangguan. In kana qad uziya ala hadzin min huzudid dunya. Apabila ia mendapatkan gangguan, ujian atas perkara dari perkara-perkara dunia, ya, perdagangan, pekerjaan, perniagaan, bisnis, dapat ujian, ya, rentan ditipu misalnya. Kemudian juga mungkin kadang cuaca tidak baik sehingga kita kepanasan, kehujanan, atau momen-momen kajian sekarang sepi jadi kita nggak bisa buka lapak. Falyuwattin nafsahu 'ala sabr, maka hendaknya ia persiapkan, ia kondisikan dirinya untuk bersabar. Harus punya sabar dalam masalah ini. Mislu ma yuwattinu ashabut tijarati wal murabahat, sebagaimana para pelaku perdagangan dan orang-orang yang mencari keuntungan, mereka telah mempersiapkan sabar ini. Wa talabil makasib, dan juga orang-orang yang mencari yaitu mata pencaharian. Anfusahum alal adha, mereka telah mempersiapkan jiwa mereka siap untuk menerima gangguan. Alladhi yahsulu lahum fi sabili ma yu'ammilunahu wa yarjunahu min arba'ihim. Ya,
Mereka sudah siap apabila ada gangguan yang mereka dapatkan di jalan apa yang mereka inginkan untuk didapatkan berupa keuntungan. Ya, mereka ingin untung, mereka mengharapkan, mengangan-angankan keuntungan. Tetapi apa? Ada resiko-resiko. Ya, contohnya apa? Berdagang, ngirim paketan, di tengah jalan qadarullah ternyata hujan. Ya, di tengah jalan qadarullah ternyata kecelakaan. Ya harus siap rugi. Nah, orang yang berdagang ini tatkala mendapatkan gangguan dan ujian, maka dia harus siap bersabar. Wal mu'minu aula bidzalika wa ahra, maka orang yang beriman lebih utama dan lebih baik daripada hal tersebut. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada tips yang ke-9 ini intinya kita melihat gangguan yang kita terima ini dari sisi apa. Kalau dari sisi agama maka jangan balas. Kalau dari sisi musibah maka celah diri kita. Kalau dari sisi dunia, masalah uang, masalah harta, masalah pekerjaan, masalah bisnis, ya harus siap bersabar dengan resiko-resiko yang ada. Dengan demikian kita tidak akan yaitu mencela orang lain, kita tidak akan membalas perbuatan orang lain. Baik, kita lanjutkan yang ke-10. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ashiru, yang ke-10. An yashhada ma'iyyatallahi ma'ahu idza sabara. Hendaknya orang-orang yang mendapatkan gangguan dari manusia, ia menyaksikan kebersamaan Allah dengannya apabila ia bersabar. Wa mahabbatallahi lahu idza sabaru, dan kecintaan Allah kepadanya apabila ia bersabar. Wa ridahu, dan keridhaannya. Wa man kana Allahu ma'ahu, maka barang siapa yang Allah bersama dirinya, dafa'a anhu anwa'al adza wal madarrati ma la yadfa'uhu anhu ahadun min khalqihi, maka Allah akan mencegah dirinya dari berbagai macam gangguan, berbagai macam bahaya, apa-apa yang tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa mencegahnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Surat Al-Anfal ayat ke-46. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Surat Ali Imran ayat ke-146. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, tips yang ke-10 ini adalah orang yang diganggu, orang yang mendapatkan gangguan dari manusia hendaknya melihat apa itu, kalau dia bersabar Allah akan menyertainya. Kalau ia bersabar Allah akan mencintainya. Kalau ia bersabar Allah akan meridhoinya. Dan orang-orang yang bersama dengan Allah, dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, ia akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh orang-orang lainnya. Ya. Jadi ketika Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, maka apa yang kita khawatirkan kalau Allah bersama kita? Meskipun dalam masalah ma'iyatullah ini ada perincian yang sangat penting untuk kita ketahui. Allah bersama kita, bukan Allah menyatu dengan diri kita. Ini salah. Ini akidah yang menyimpang. Allah bersama kita dengan pengawasannya, dengan petunjuknya, dengan pertolongannya, dengan ilmunya, pengawasan, penjagaan.
Ya, Allah Subhanahu wa taala tetap berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Tuhan yang Maha Pengasih, bersemayam, beristiwa di atas arsy-Nya. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah paten. Ya, adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan kebersamaan Allah, maka kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya dalam perkara ini bukan secara zatnya. Jadi Allah bersama kita bukan Allah menyatu ada di samping kita, tetapi Allah senantiasa menjaga kita, mengawasi kita, melindungi kita, memberikan petunjuknya pada kita. Itulah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Kecintaan Allah, keridhaan Allah diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Nah, kalau orang melihat orang yang sabar itu disertai oleh Allah dengan pertolongannya, orang yang sabar itu dicintai dan diridhai oleh Allah, lalu apa yang perlu kita risaukan dari gangguan manusia? Apa yang kita khawatirkan dari gangguan manusia? Ya, nah ini poin yang ke-10. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala. At-ta'liq. Ay fayanzuru fi hadzal thawab. Hendaknya orang yang mendapatkan gangguan dari manusia lihat pahala ini. Wa fi hadhil ma'iyyati, dan lihatlah kebersamaan Allah ini. Wa hadhil mahabbati, dan lihatlah kecintaan Allah ini. Mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala lis-sabirin. Itu kecintaan Allah kepada orang-orang yang sabar. Fayashghaluhu hadzan nadharu an talabil intiqam. Maka ini akan menjadikan dia tidak menuntut balas. Kalau dia sibuk merenung bahwa Allah akan bersama dia, Allah akan yaitu melindungi dia, Allah akan mencintai dan meridhai dia, maka sudah tidak ada pikiran untuk balas dendam. Lebih milih mana? Disertai, dilindungi, diridhai dan dicintai Allah, atau memilih balas dendam? Untuk orang yang berakal ingin dibersamai, disertai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan, pengawasan, pertolongan, perlindungan dan yang semacamnya yang telah kita terangkan tadi. Ya. Jadi seperti itu. Fayasbiru ala adal makhluqin, sehingga ia pun bisa bersabar atas gangguan makhluk. Liyakuna mimman yuhibbuhumullah, agar ia masuk di kalangan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu yuhibbus sabirin, karena Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Waliyahdha bima'iyyatillahi lahu, dan hendaknya dia juga dia akan mendapatkan keuntungan dengan kebersamaan Allah bersamanya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wahya ma'iyyatun khasatun fiha nasr, ya, dan ini keterangannya, ya. Ma'iyah Allah ini ma'iyah yang khusus. Kebersamaan Allah ini adalah kebersamaan yang khusus. Fiha nasru, yaitu dengan pertolongan. Wal hiftu, penjagaan. Wat taufiqu, taufik. Wat tasdidu, dan pelurusan. Wal ma'unatu, pertolongan. Wal khairu, kebaikan. Wal barakatu, keberkahan. Ini makna Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, fayuwattinu nafsahu ala sabri, sehingga orang ini akan mempersiapkan dirinya untuk bersabar. Hatta yafuza bihadhil ma'iyyati, hingga ia pun mendapatkan keberuntungan dengan kebersamaan Allah ini. Wa yafuza bihadhil mahabbati, dan ia mendapatkan keberuntungan dengan kecintaan Allah ini. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah tips yang ke-10, ya. Hendaknya kita melihat bahwa tatkala kita diganggu manusia lalu kita bersabar, Allah akan menyertai kita, Allah akan mencintai kita, Allah akan meridhai kita. Dengan apa? Sabar. Sehingga tentu orang yang berakal akan lebih memilih disertai Allah dibandingkan membalas dendam. Maka cermatilah hal ini, semoga kita mendapatkan anugerah, yaitu kecintaan dan keridhaan dan penyertaan dari Allah, bersama dengan Allah, dilindungi oleh Allah SWT dengan bersabar, sehingga kita tidak membalas dendam. Mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.
Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.